Arkeovlog greget banget. Halo sahabat Arkeovlog, jumpa lagi. Hari ini ada kunjungan dari Dr. Amin Widodo dan asistennya untuk melihat kenampakan tanah ya, geologi dari situs Kumitir. Ikuti perjalanan kami. Iya, ini jadi yang di sektor A, Pak Amin. Permasalahan kami banyak boulder-boulder yang seperti gitu, sepertinya tatanan. Nah, ini coba kita kupas begitu. Apakah benar tatanan ataukah dia? Nah, dia ini menumpang di bata. Kalau dia tatanan, ini sesuatu hal yang tidak mungkin dilakukan. Dan kelihatan ini juga ada batu andesit, kotak begitu. Ya Pak Amin, ya, ini ya, kotak itu ya. Ya, dan dia sudah dalam posisi bergeser. Ya, apakah dia di situ atau dia ambruk begitu? Itu yang kami coba merekonstruksinya. Nah, yang ini yang sebenarnya satu indikasi ini yang batu di atas bata ini, kalau dari kami ini jelas bahwa ini tidak menyatu, bahwa ini tidak di sana. Terus kemudian muncul jangan-jangan ini dugaan ya Pak ya, dugaan lain, jangan-jangan ini sengaja dipendam begitu ya. Tapi saya berusaha melihatnya, apakah ini proses alam, banjir lahar itu gitu ya. Terus ini juga sama seperti ini. Bagaimana kemudian kami coba buka sedikit gitu ya Pak ya. Kita mengangkat bongkah ini, dan ternyata kita dapati bongkah ini menghimpit struktur bata. Nah, kalau di sini kelihatannya sepertinya rata, tapi kami nggak yakin ini rata. Ada dugaan beberapa teman kemudian ini sengaja ini merupakan bagian dari lantai atau bukan perkerasan. Apa iya begitu Pak? Nah, kemudian kalau ini kan tadi ada, nah ini kan tidak rata nih Pak ya. Nah, kami harus bisa membedakan mana yang ini sengaja diletakkan sebagai perkerasan begitu atau lantai, mana yang bukan. Nah, ini masalahnya di sini. Sehingga kami butuh banyak masukan. Jangan sampai kami keliru. Kami ingin mengangkat yang bukan bagian dari lapis budaya itu, sehingga kita bisa menampilkan yang lapisan budaya saja gitu Pak Amin ya. Gitu. Mungkin kalau yang tersisa kan ini ya Mas ya. Kemarin waktu gali kan berapa batu-batu yang sudah terangkat itu ya. Mungkin sebagai gambarannya seperti itu. Ada batu-batu yang lain. Gini loh, sebenarnya kalau saya sih menduganya ini bukan tatanan, karena jelas ya. Ini bata kan Pak. Terus ada tanah. Terus kemudian ada batu-batu. Nah, tanah ini kemudian kami ambil nih yang tanah aja, kami tidak mengambil bouldernya. Ini juga kami ngambil nih yang tanahnya aja, ini kan kelihatan ya. Tanahnya aja nih. Nah, sebenarnya kemudian kalau tanahnya aja diambil, ini bukan tatanan. Ini kelihatan tatanan karena ini ada tanah. Jadi seakan-akan rata, tapi kelihatan di seling-seling ini ada tanah. Nah, seakan-akan rata. Ini yang kami sudah kerjakan di kotak sana, sudut sana Pak. Kita mengambil tanahnya saja dan kelihatan bahwa batuan itu tidak rata. Jadi nanti mungkin kalau dengan tadi stratigrafi terukur tadi, mungkin kita bisa melihat pola ini. Kita mengharapkan bisa mendapatkan pola ini. Sebelah mana kita? Satu batang atau ini. Ini kalau kami lanjut ini, ambil ini, nanti kelihatan polanya seperti sana Pak, yang pojok sana. Wih, ini Mas Tufel, Mas Yelts,
Tufel. IELTS. Nama lainnya Mas IELTS. Apa yang dilakukan itu, Mas? Ambil foto untuk dibandingkan juga nanti biar ukurannya itu lebih terlihat jelas di foto itu bagaimana. Oke. Foto aja bukan posisi ya, baru foto dulu ya. Foto dulu. Oke. Oke. Mas Fit. Sudah Pak, sudah dipakai pembanding. Tak naik dulu. Perlu bantuan? Ini campuran ya? Iya. Nah, itu juga jani sini dibuka ya campuran. Nah, di sini growolnya di atas, posisinya tidak satu level. Posisinya tidak satu level. Tapi ini seakan-akan satu level. Ini saya mau ambil sebenarnya Pak, karena saya curiga di bawahnya itu dia siapa tahu membentuk lantai. Jadi ada trap gitu. Tapi saya ragu. Karena butuh pertimbangan lain sebelum ini diangkat gitu ya. Ini yang sini bisa. Ini kan biasanya bisa wangi campuran. Betul. Ini kemarin kita diamkan dulu, kita fotogrametri sebelum ini diangkat. Gitu. Jadi ketika kami salah mengangkat begitu, ada dokumentasinya bahwa di sini ada lapisan boulder ini. Nah ini kan seperti tatanan Pak. Apakah memang sengaja gitu tatanan sebagai bagian dari perkerasan? Karena gejala penggunaan itu juga ada Pak di dinding. Jadi batu-batu gundul di bawah struktur ini digunakan juga sebagai perkerasan. Pondasi itu Di bawah struktur ini ada fondasi perkerasan Pak. Itu ya. Iya. Nah dari situ kami kemudian jadi ragu. Berarti mereka sudah mulai menggunakan boulder ya itu sebagai perkerasan tanah. Jangan-jangan ini juga bagian dari Perkerasan mengisi untuk memperkeras lantai. Itu yang kami khawatirkan. Jadi permasalahan kami di situ. Kayaknya banyak butuh di situ yang lain ya. Ya sipil ataupun dari arsitek gitu ya. Betul sekali. Nah, jadi di sini ada dua sih pertanyaan kami. Kami harus bisa memisahkan mana yang dia boulder bagian dari endapan gitu Pak, mana yang bagian dari perkerasan. Ini permasalahannya di sektor ini. Sektor A, di B kita tidak menemukan ya betul. Di B ada beberapa tapi tersebar, tidak merata, tidak seperti merata, ini. Tidak terkonsentrasi. Tidak terkonsentrasi. Ini yang kami mau kerjakan, saya masih ragu. Mungkin dibongkar yang sebelah sini. Iya, jadi kami akan coba membuka semua dulu, sehingga bisa dapat gambaran yang lebih utuh. Kalau ini selain sama sini ya? Kalau itu ada penggunaan batu-batu bulat juga sebagai fondasi. Kalau dari situ jelas itu bukan bagian dari kesatuan. Sebenarnya jelas sih Pak, cuma saya ragu aja. Ini Kiriman gitu ya? Apakah ini merupakan kiriman? Apakah ditimbun? Nah, mulai deh teori. Kiriman sama ditimbun ya podo. Alam atau manusia begitu ya. Nah, bila alam apa tanda-tandanya? Dan bila manusia apa tanda-tandanya yang memperkuat keputusan untuk melakukan. Alam itu punya pola dari pattern dari cara luas kan. Kalau Lewat sana nggak Bapak?
Mungkin yang mau dicontoh yang sana, bawah. yang saya coba angkat tanahnya saja, Pak. Yuk. Tolong Mal. Nah ini belum mengupas, itu bagian yang mengupas ya, karena teman nggak kurang hati-hati ya. Nah ini yang kami ambil tanahnya aja dan terlihat ini tidak rata. Dari sini baru kemarin ini selesai. Dari sini kita tahu bahwa ini bukan manusia. Ini maksudnya bukan tatanan gitu loh, Pak. Sengaja buruk. Ya, bukan sengaja untuk perkerasan. Karena ini tidak rata. Seperti tadi itu kalau tanahnya diambil, ini mungkin akan jadi seperti ini, Mas Juan. Dan di baliknya kita bisa lihat dari sini Mas Yudi. Ini Pak Amin, mungkin saya keliru, tapi dari view ini sebenarnya kan jelas terlihat bagaimana batu besar di belakang, kemudian batu kecil. Iya, makin ke sana. Asumsi saya loh, ini bongkar-bongkar yang lebih besar, di bawahnya juga ada lagi tuh. Terus bongkar sampai ke sini ya, Pak, sampai batas kotak ini, kemudian yang kecil-kecil sebelah sana. Dari view ini sebenarnya saya ngelihatnya dari kemarin, bahwa ini alam. Dan ini mungkin dari selatan. Karena energi apa namanya? Betul. Besar energinya. Betul sekali. Harusnya lebih besar. Dari view ini sebenarnya saya dapat gambaran kemarin. Ini baru selesai kemarin, Pak. Kita beresin tadi. Nah, ini belum tapi besok kita angkat yang tanahnya saja sehingga bisa dapat gambaran utuh. Aliran energi, betul. Air misalnya terdorong oleh air. Yang kecil pasti akan ke sana, yang sedangkan yang ini akan Iya kan. Saya air kecepatan sekian. Nah, betul. Ukuran sebutir sekian itu akan jatuh lebih dulu. Iya. Yang besar. Iya. Yang kecil akan lebih jauh. Betul. Nah, ini yang besar-besar di belakang, terus ini nembus. Ada istilah belakang. Oh, iya ya, sorry. Salah nanti. Ini yang besar-besar, kemudian yang ini kelihatan masih berlanjut ke arah utara sana ya. Itu kecil-kecil sana. Oke, ini yang menarik dari angle ini, dari sudut ini yang kemudian muncul dugaan saya. Baru dugaan bahwa arahnya dari selatan begitu. Jadi air bahnya, banjirnya dari sana datang, terus kekuatan airnya berkurang begitu sampai di sini, meninggalkan yang besar-besar, tapi yang kecil masih kuat, masih cukup kuat untuk membawa yang kecil-kecil, terus kemudian terkonsentrasi di sana. Mungkin saya keliru, Pak, karena masih sementara sifatnya. Nah, itu nanti perlu dibuka lagi, dibersihkan tanahnya saja, sehingga kita tampakkan bouldernya saja. Mungkin dapat gambaran yang lebih utuh, mungkin gitu, Pak. Moga-moga kita bisa mendapatkan seperti yang kita diskusikan lah sebenarnya. Yang tercerai-berai, batu kali tercerai-berai. Nah, kalau aliran massa tadi kalau menabrak itu ya. Kayak gitu. Mungkin Mas Juan mau ngambil sampel yang di sana, di bawah atau di mana? Oke.
Oke, selamat datang Pak Amin, Mas Juan, Mas Yoven. Tufel. Tufel itu bukan yang buat tes bahasa Inggris itu, Pak. Tufel. Oh, TOEFL itu ya. Ya, ini juga ada Mbak Mala dan Mas Vidi. Ini Pak, kita punya permasalahan ini di situs Kumitir. Pertama, kenapa sih banyak boulder di sektor A begitu ya? Yang sudah kita gali cukup banyak konsentrasi di beberapa kotak, kita temukan konsentrasi boulder atau bongkah begitu yang berada di atas dari struktur bata. Nah, itu kami mau angkat, kami juga ragu-ragu nih Pak. Jadi kan kami harus tahu dulu pertimbangan dari disiplin dimulain sebelum kita angkat apa yang sebenarnya terjadi. Apakah itu tatanan yang disengaja, bagian dari struktur bangunan, ataukah ada proses alam, ataukah ada sengaja penimbunan Pak? Itu yang kami perlu pendekatan dari geologi dan geofisika untuk menjawab permasalahan kami itu Pak. Gimana Pak Amin? Jadi memang seperti kemungkinan seperti yang disebutkan tadi ada tiga keadaan. Maskernya mungkin Pak Amin ya, biar kelihatan mukanya Pak Amin. Jadi ya seperti tadi ada tiga kemungkinan lah seperti itu. Jadi untuk bisa menjawab itu maka kita dari ITS, dari Teknik Geofisika ITS nanti akan mengirimkan tim di sini untuk melakukan pertama adalah stratigrafi terukur. Stratigrafi terukur Pak ya. Stratigrafi terukur. Sehingga kita melakukan pengukuran terkait dengan lapisan-lapisan yang ada di daerah sini, mulai di bagian tengah sampai di sekelilingnya, sampai keluar agak keluar. Sampai galian-galiannya penduduk itu pun kita akan berusaha untuk mengukur tadi. Itu namanya stratigrafi terukur. Nah, nanti kalau kita kombinasikan dengan hasil pengukuran geodetik tadi, geodesi tadi, maka kita bisa menggambarkan gambaran tiga dimensi di daerah ini. Bentuknya kayak apa sih? Misalnya levelnya dataran pada waktu itu kayak apa, yang dataran zaman itu kayak apa. Nah, terus kemarin kita juga sudah melihat bahwa di sini ada lapisan yang menunjukkan bahwa ada endapan dari lapisan gunung Kelot. Saya nggak tahu gunung apa, tapi ada endapan lapisan dari gunung berapi yang tipis itu. Terus kemudian ada beberapa endapan sungai. Nah, itu nanti akan kita gambarkan secara stratigrafi terukur, sehingga kita bisa tahu alirannya kemana dan lain sebagainya. Jadi kita bisa melihat secara utuh daerah ini kayak apa. Nanti baru bisa menjawab tadi ini apa sih kok bisa ada. Berarti saya ulangi Pak, dilakukan dulu pengukuran di beberapa titik begitu Pak ya? Di beberapa titik yang idealnya itu pengukuran itu dilakukan di dalam test pit. Di dalam talut itu atau bisa di keluar talut juga Pak? Sampai keluar talut. Jadi sampai keluar talut. Di bawah, di luar ini. Jadi sampai di galiannya penduduk. Nah, jadi di sini di test pit di kota-kota ini kita ukur jelas. Nah, juga dibandingkan dengan di sekitarnya. Itu berarti dilihat stratigrafi tanah atau lapisan tanah dan kemudian posisi ketinggiannya begitu ya Pak masing-masing. Digabungkan dengan geodesi tadi, pengukuran geodesi tadi, geodoli tadi. Nah, nanti kita bisa tahu posisinya kayak apa. Oke, bagaimana kemudian lapisan tanah itu aslinya terbentuk. Gitu ya Pak ya. Yang numpuk-numpuk tadi itu seperti apa? Masuk luasannya mungkin. Luasan karena tadi sudah sampai keluar-keluar tadi. Iya. Makanya tadi kalau sudah ada pengukuran geodesi tadi itu sangat membantu. Sehingga kita bisa melihat daerah luasan yang kita inginkan yang ada di sini. Iya. Nanti juga bisa tahu bagaimana lapisan itu terdeposisi ya Pak ya, terbentuk ya dari arah selatan apa dari utara. Itu apa Pak? Gimana caranya? Nanti yang kedua untuk melihat ini sedimen dari sungai dari mana itu dengan kita tes butir, analisa butir. Jadi kita nanti sampling beberapa. Namanya apa itu Pak tes butir itu? Kalau ada granulometri. 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 Ya,
Jadi untuk itu di geologi atau geofisika ada itu ya? Ada ya? Ada ya. Itu jadi, tes laboratorium atau cuma hanya dari bentuk butirnya saja? Jadi nanti kita ambil sampling, kita ambil sampel juga Pak ya? Nah, kita ayak, nanti kita lihat, itu kita melihat gradasinya. Oh jadi iya. Misalnya ini di daerah tadi kemarin kita nyebut ini daerah alur sungai, maka dia gradasinya khusus, khas. Oh kalau sungai dia punya bentuk butir yang khusus? Ya. Terus biasanya apa Pak? Aliran sungai? Di daerah alur sungai. Ya. Terus ada di pinggir sungai. Oh. Itu beda-beda. Oh beda-beda dari bentuk butirnya. Ya. Oh gitu ya. Bisa, oh hebat juga ya. Berarti dalamnya, tengahnya sungai beda, lebih halus biasanya Pak ya? Oh kasar. Oh kasar, oh ya kasar. Terus kalau yang lebih halus biasanya di pinggir. Ya. Oke. Dari situ kita bisa tahu itu arahnya dari mana. Ya. Oke. Kalau arah nanti mungkin kan tadi banyak, jadi 3 dimensi tadi loh. Iya. Nah jadi kita tahu. Jadi kalau satu ini kita belum bisa melihat. Siap. Di secara 3 dimensi. Oke, dari situ kemudian tadi Pak, bagaimana kemudian bisa menjawab kenapa boulder ini cukup banyak di sektor A Pak? Nah, terus kita kemudian berdasarkan kita belajar tadi dari literatur yang ada. Yeah. Jadi cerita terkait dengan banjir lahar yang sering terjadi di sini di daerah mana. Jadi kita mau melihat dari data peta geologi yang kita punya, yang sudah terbit, yang sudah itu kita bisa membandingkan. Jadi pernah terjadi banjir lahar di sini dan sebagainya. Iya, dalam catatan geologi pernah ada kajian belum Pak sebelumnya? Gunung apa yang paling dekat dan meletus pada abad ke-14 mungkin ya? Itu yang berada yang mempengaruhi Trowulan Pak. Jadi kalau berdasarkan peta geologi tadi, iya, walaupun belum dilihat lagi Pak ya, tapi pernah ada kajian yang pernah? Yang belum, itu kita belum tahu. Kalau yang kajian yang detail tadi kita belum tahu. Cuman memang kemarin pada waktu kita ada seminar Zoom itu, iya? Kan ada yang memberikan gambaran ini kayaknya yang paling dekat adalah di daerah Ororombo. Gunung Ororombo itu. Dekat sini, karena dia memang secara morfologi kelihatan kalau dia sudah pernah runtuh demikian, ada gambarnya pernah runtuh demikian. Nah, ada yang menyebutkan demikian. Nah, kalau itu nanti kalau di peta geologinya dia sebutkan dia ada di daerah ini itu dari endapan Gunung Penanggungan sama Gunung Panderman. Nah, walaupun itu jauh, enggak, ini dari peta geologi. Iya. Jadi dugaan mereka pada waktu itu. Nah, karena pada waktu itu pemetaannya bersifat regional, boleh-boleh saja. Jadi mestinya nanti kalau kita bisa membuktikan bahwa ini enggak dari sana, ya boleh. Nanti ya bisa diganti peta itu. Jadi, baik. Ya, kalau yang paling dekat ini sekarang Ororombo. Ya. Kan ada Anjas Moro dan Ulirang. Dalam jauh. Jadi nanti terlalu jauh ya. Kita kirimkan gambarnya nanti yang jaraknya berapa paling mungkin. Nah, dan itu yang terjadi erupsi. Kan kita juga tidak bisa menghilangkan peran Sungai Purba, Pak. Ya. Nah, Sungai Purba itu yang kemudian sebagai agen yang membawa lahar dingin begitu yang menimbun ke sini. Ya. Nah, seperti observasi Pak Amin sebelumnya, itu kan diperkirakan sungai sebagai agen yang membawa sedimen pasir dan juga boulder-boulder itu gitu Pak ya. Nah, itu sungai kan di sini kita ketahui kalau dari selatan kan mengarah ke utara Pak ya. Iya, atau gimana Pak? Di peta geologi sebenarnya di situ kelihatan ada sungai yang besar, Brangkal tadi. Brangkal, ya. Terus ada sungai yang masuk ke Brangkal itu banyak juga. Terus ada yang sejajar dengan Brangkal itu juga ada sungai kecil. Memang tidak bernama, cuman ada bentuk lembahnya. Iya. Nah, sebenarnya yang bentuk-bentuk lembah itulah yang bisa menjadi agen. Jadi seperti itu. Agen utama mungkin gitu Pak, atau gimana? Atau kalau dia lembahnya itu? Enggak, kalau ada lembah demikian kan itu tempat kalau ada air lewat kan mesti lewat di daerah itu. Daerah rendah lah semacam. Iya. Oke. Terus kemudian tadi selain itu Pak, faktor akan dicari tahu gunung apa kira-kira yang membawa materialnya atau gimana? Kita mungkin nggak sampai gunung apa. Oh gitu ya. Itu harus
surveinya jauh. Oh, surveinya jauh. Keluar soalnya. Siap, Harus siap, keluar, siap, siap, harus cari. siap. Dan harus analisa dari segala macam tadi, harus alat petrografi dan lain sebagainya. Nah, itu cukup kalau rumit ya, Pak ya. Itu agak rumit dan agak Memakan biaya. ada biayanya. Iya, betul. Terus apalagi sampai umur, ini biayanya tambah. Nah, nanti ketiga kita juga akan melakukan geolistrik. Mungkin ada pengukuran beberapa tempat yang geolistrik. Geolistrik itu sebenarnya apa sih, Pak? Geolistrik itu hampir Juan, silakan, Mas Juan deh. Nah, biar gantian. Biar gantian. Baik, kalau geolistrik itu salah satu metode geofisika yang digunakan dan dipakai untuk mengetahui struktur bawah permukaan tanah. Nah, jadi geolistrik ini salah satu juga yang sering dipakai untuk mengetahui situs-situs yang gas sudah terkubur. Nah, dengan geolistrik ini membantu menyambungkan antara, boleh jadi dari teman-teman BPJP sudah membuka antara pit satu dan pit lain, yaitu agak berjauhan. Nah, daripada misalnya dilakukan pembukaan bukan butuh waktu, sehingga untuk memudahkan itu dari salah satu metode geofisika ini bagaimana diukur di atasnya itu tanpa membongkar dan kita tahu bahwa permukaannya nanti kira-kira lapisannya seperti apa. Sehingga berapa metode geofisika ini bisa membantu untuk teman-teman dari arkeologi untuk bisa dengan mudah sebelum digali sampai kemudian pencarian lain. Oke. Minimal membantu untuk itu. Sebenarnya apa sih yang dilihat geolistrik itu, cara kerjanya seperti apa sih? Dia pakai listrik gitu atau? Ya, jadi namanya geolistrik itu kita menggunakan injeksi arus listrik yang diinjeksikan ke dalam tanah, kemudian kita injeksikan arus, kemudian ada potensial sehingga di situ dapat mengetahui hambatan tanah dan kemudian nanti dapat nilai resistivitas tanah. Nah, tanah itu memiliki karakteristik resistivitasnya masing-masing. Nah, dari nilai-nilai yang berbeda itu kemudian diinterpretasikan, oh ternyata ini lapisan yang batu batanya ini. Kemudian lapisan kira-kira endapannya yang kedalaman ini. Dengan nilai resistivitas yang berbeda-beda itu diinterpretasikan ke dalam tafsiran lapisan ini. Oke, biasanya di geofisika kan untuk mencoba membaca lapisan tanah sedalam apa begitu ya. Bagaimana lapisan tanah yang ada di bawahnya. Nah, yang tantangan menarik dia mencoba membaca anomali ya. Iya, betul. Anomali dari adanya struktur bata maupun batuan yang mungkin ada dalam endapan tanah itu begitu ya. Tapi bisa nggak dia kemudian bisa membaca ini kalau misalnya dia runtuhan begitu ya seperti kita temukan di Trans 6 itu. Maksud saya gini, itu struktur masih utuh atau sudah rusak, itu bisa nggak kebaca sama geolistrik? Nah, nanti itu kita melihatnya anomali. Aja. Jadi ada maksudnya kalau struktur masih itu kan berarti kotak misalnya. Iya. Nah, anomalinya bentuknya kotak gitu, Pak. Jadi nanti gitu. Kelihatan lurus gitu ya. Blok itu, model blok. Bisa dilurus. Oh, ini satu garis. Nah, kalau misalnya tadi hancuran kan ada model bergerigi atau seperti apa. Kalau bergerigi dia sudah posisi tidak berbentuk. Oke. Termasuk juga untuk fitur-fitur misalnya dia bekas sungai yang terpendam gitu kayak kanal gitu bisa? Bisa. Oh, bisa ya? Bisa. Oh. Yang dengan dibaca anomali itu. Ya, jadi kalau misalnya anomalinya dia lurus saja ya berarti dimungkinkan itu lapisan lurus. Tapi kadang-kadang juga misalnya ada anomali yang kemudian entah itu dia ada model kayak lubang atau kemudian dia tiba-tiba menurun, lah itu berarti anomali yang tuh yang dilihat anomali bukan amoniak. Iya, Fit. Iya, kelainan nggak usah di bawah udah tahu. kelainan. Anomali itu kelainan, Pak ya. Kelainan. Ada hal yang berbeda itu anomali. Amonia. Yang bau amonia. Oke, Pak. Terus kemudian tadi, Pak, kembali ke pertanyaan saya, Pak, yang awal. Bagaimana kemudian kita bisa mengetahui 3 pertanyaan dasar, Pak, yang di sektor A? Apakah itu merupakan banjir lahar dingin? Ya. Kemudian apakah itu sengaja dipendam?
ataukah itu lapis budaya lain Pak yang kemudian atau satu lapis budaya begitu itu merupakan bagian dari tatanan. Kalau dari sisi geolog dan geofisikawan itu bagaimana itu bisa menafsirkannya itu Pak? Yang di sektor A ya Pak ada banyak boulder-boulder itu. Jadi kalau kita melihat dari endapan lahar itu mempunyai pola tertentu. Jadi istilahnya nanti ada pola aliran, bentuk-bentuknya khusus, terus ukurannya juga keberagaman ukuran, jadi campuran yang ada di situ. Jadi selama ini kalau endapan lahar itu tidak hanya satu macam ukuran, tapi dia karena dia berupa aliran massa yang terdiri dari pasir, terdiri dari bongkah, boulder dan lain sebagainya tadi, kemudian ada bata dan lain sebagainya, itu kemudian adalah sebuah aliran massa. Nah, nanti berpola dia, misalnya karena pada waktu mengalir tadi dia akan diendapkan dengan bentuk ukuran yang seperti itu. Ini kan kalau misalnya dia banjir lahar dingin yang dibawa biasanya pasir ya Pak ya? Pasir, air, campuran semuanya. Boulder gitu ya? Kayak air bah gitu Pak? Ya air bah. Nah, mungkin air bah yang paling cocok. Air bah ya. gitu ya? Bayangannya air bah ya? Nah, terus kemudian itu memungkinkan ada boulder itu kemudian bercampur dengan runtuhan bata begitu, pecahan-pecahan bata Pak? Karena kalau dia menerjang gitu ya? Karena dia aliran massa tadi, dan itu tidak bisa belok, jadi semua akan ditabrak. Jadi dia ikut mengalir bergulung-gulung. Nah, kalau itu kemudian ada bangunan kayunya, oh ya mesti amblas langsung. Apakah mungkin itu kemudian tersisa Pak dalam yang kita temui saat ini, walaupun di boulder ada harapan itu tidak lapuk nggak Pak? Pak, berapa tahun itu ya? Ya abad 14 misalnya Pak. Tidak ya, itu kemudian lapuk kita ya? Nanti beruntung dapat itu kayaknya bagus juga kalau. Oh gitu ya? Iya. Kan dia kalau saya pikir kayak misalnya banjir lahar kayak mahma begitu. Oh jangan mahma. Oh bukan mahma ya? Oh lava. Lava. Yang kayak cairan itu ya? Iya. Itu ya Pak ya? Lava itu udah itu. Oh bukan banjir itu? Banjir lahar. Air bah? Air bah. Oh air bah, itu loh yang dimaksud banjir bukan lahar. Lava. Iya Pak Amin, iya Pak Amin. Hah? Larinya kena biru nanti. Jadi banjir lahar itu kayak air bah begitu Pak yang dimaksud ini. Ya. Kalau yang lava dingin itu Pak, apa namanya istilahnya kalau di geologi? Lahar dingin. Oke, banjir lahar dan banjir lahar dingin. Itu beda Pak ya? Gini ya. Dulu yang dikenal oleh penduduk yang sudah diperkenalkan ini namanya lahar dingin, banjir lahar dingin. Jadi kayak misalnya kali Kerasak mengalir, misalnya padahal di batu pasir, tapi mengalir ya. Kali Kerasak di Jogja itu, seperti itu. Itu namanya dulu dikenal dengan banjir lahar dingin. Tapi tahun 2010 kemarin ternyata tidak dingin. Nah, akhirnya terus banjir lahar saja. Oh, karena panas. Iya. Bukan banjir lahar panas kemudian Pak? Enggak, jadi atau banjir lahar dingin panas? Panas dingin? Yang di Kali Gendol itu banjir laharnya panas. Dan sudah 2-3 hari dikasih telur yang masih matang. Oh gitu? Iya, jadi akhirnya muncul diganti istilahnya banjir lahar saja. Oke, banjir lahar seperti yang videonya Pak Amin kirim, berarti itu dia karena material yang terbawa oleh air ya Pak ya? Campuran air, pasir, batu. Kalau ada kayu-kayu ya kayu. Itu yang namanya banjir lahar. Biar punya bayangan Fit. Kan sudah tak kirimi video ya kayak gitu. Kalau saya sih sudah dapat bayangan Pak. Sengaja mancing-mancing aja biar Pak Amin memperjelas begitu. Jadi kepikiran gini, kalau misalnya ada material kayu tadi Mas. Material kayu itu kadang-kala kan dia ketemu dalam kondisi dia seperti terbakar. Apakah terbakarnya itu karena proses kena dia panasnya itu atau karena faktor apa Pak? Ya. Makanya tadi kalau di daerah dekat-dekat Gunung Berapi ya masih hangat. Tapi kalau mau sudah jauh kan ya, apalagi campur air, sudah beda lagi. Bisa. Jadi kalau kebakarnya itu karena faktor, karena kan selama ini yang saya sering beberapa kali ketemu misalnya yang di Berhubung itu Mas, dia kan ada
batok kelapa Jadi arang juga. oh jadi arang Menghitam. Iya, menghitam. Kemiri, kemiri. Kemiri ya kemarin Kemiri hitam, Pak. batok kelapa itu ada yang kebakar Pak Itu ada di lapisan pasir. di lapisan pasir betul Mana? Bawain. Ada di ada di sampel di kantor. bisa. Pasang di Jangan dibikin bumbu tapi kemirinya, Pak. Itu kemiri abad 12, Pak. satu tak loh. Satu. Lumayan ada 3 tempat Terus ada ijuk juga. Yang awet juga sampai. Oh, pokoknya yang tadi yang siapa tahu nanti saya bawa ke Badan Geologi bisa dites. Begitu ya, Pak ya? Bisa ya? Tes karbon. Oh, udah terkontaminasi tapi, Pak. Enggak apa-apa. nggak apa-apa Bisa. Kontaminasi apa? Ya tangan saya maksudnya. Tua sama muda umurnya gitu ya? Enggak, saya pakai hand sanitizer gitu loh. Arangnya jadi berkurang. Oke. Ada baiknya nanti kita ke lapangan, Pak, ngelihat saya tunjukkan beberapa titik dan mungkin bisa walaupun memang ini bisa mengasih gambaran kepada kami apa sih sebenarnya yang terjadi di sektor A begitu, Pak. Ini masih hipotesis juga. Iya. Pikir begitu dong. Dan terus ini itu bukan kan Iya. nanti masih berkembang pengukuran gitu, Pak. ya masih pengukuran. Iya, Pak, saya percaya kalau geolog itu geofisika kan ilmu pasti. Kalau kami kan ilmu sosial. Jadi ya subjektif begitu, Pak. Mau dikemanain? mau dikemanain Mau dikemanain ya? Nggak enak jadinya. Ganti ah. Ini dapat 4 lapis ya Mas ya 4 lapis, 4 jobong. enggak ya? Kan ini Ambil sampel, peradabannya. monggo. Tanah peradaban Iya. yang tanah di bawah endapan aku. Ini kan dari ini. Oh iya. Ini yang gali Masyarakat. ya itu kan itu tadi. tanah peradabannya di sini Pak ya Ini peradabannya, ini peradabannya. Terus ini kan endapan sedimen ya, pasir loh, ini pasir. Ini namanya pasir yang di pinggir sungai itu. Oh lihat, kan kerikil, ada kerikil-kerikilnya. kalau yang ke Bali itu Pak Sama. ya Ini kita yang mudun sekali itu, Pak. Ini kan, nah di atas itu kan pasir gitu, endapan pinggir pasir pinggir sungai sungai lah. Kita nggak tahu ini mana di pinggir apa tengah itu dari hasil lab. Cuman ini tanah peradaban Majapahit itu ini levelnya ya di bawah yang begini ya. Jadi bisa. Jadi makanya ini jokongnya ya. Ini ya, ini. Iya. Sampai ini. Ini berapa nih? Iya. Berapa? level air berarti nggak dalam ya dulu kalau misalnya air aja sudah begini Loh, enggak maksudnya sumur. sumurannya Ini airnya kan bisa di bawah. iya. Cuman ini sumurnya. Ini loh, Pak, misalnya gini loh, Pak Amin. Ini kasarannya ya. Ini misalnya nih level pasir sama dengan yang itu. Tapi dia terputus sampai sini misalnya. Berarti kan dia naik ke sini loh, Pak. Cerut nyambung ke sana. Terus ke sana. Nah, berarti levelnya mungkin bisa begini nggak, Pak Amin? Ini terus bertrap. Iya. Bertrap gitu loh, Pak. Bertrap. Kak, ini bisa sendiri sistem, bukan satu, ini satu, bukan satu kesatuan, ini sendiri gitu loh. Lah enggak, maksudnya itu karena trap gitu loh, Pak. Sini terus ini lebih rendah. Sebelah sana lebih rendah dan elevansinya ini trapnya di sini. Nah, itu jawabnya tadi stratigrafi terukur tadi. Oh, iya. Harus sabar ya, Pak ya. Ya dari itu tadi. Iya. Turun naik dari. Iya. Turun Dari naiknya. kelihatan aja dari gitu. Iya. Kalau
Nanti dari level tadi kan kelihatan yang putih itu dengan putih yang sama. Itu biasanya kalau diambil acuannya dari pasirnya atau dari lapisan vulkaniknya, Pak? Nah, vulkanik karena vulkanik ya. Ini kita menyebutnya itu sebagai marker penanda vulkaniknya. Nah, jadi kan itu suatu saat kan foto berat. Sabu panjang, berarti nggak terganggu, akan tercipta seperti ini. Jadi ini marker penanda periode berikutnya. Oke, siap. Ayo kita geser ke barat, Pak. Ketemu di barat ya? Ini kita bisa ini ada karbonnya. Karbon. Ya, itu karang. Karbon. T. Oh iya. Tes umur tadi. Oke, Pak. Lapis dia membuat. Kelihatan. Ya, situs Kumitir, view Gunung Ulirang, kalau nggak keliru ya, Anjasmoro. Cakep sekali. Dan ini sudut diambil dari sudut barat laut Talut, situs Kumitir. Pak, lihat gunungnya, Pak. Amin. Penanggungan itu. Ya. Saya geser Penanggungan. Ini Penanggungan itu? Ya, Ulirang yang ada asapnya. Saya pernah salah sebut itu. Itu Ulirang, Pak Wicak katanya. Oh iya. Terus ini Anjasmoro katanya, Pak. Yang dekat ini tuh. Ini yang ini. Yang ini Anjasmoro. Terus itu nggak tahu saya. Tapi mungkin Anjasmoro belakangnya Arjuna. Arjuna Ulirang itu kan agak licin. Iya, tapi Arjuna di belakangnya Anjasmoro. Oke, ini situs barat laut, Pak, sudut barat laut. Monggo masuk. Ini yang batas paling barat, Pak. Barat laut, ya, paling barat ujung. Ya, cakep sekali ya. Ya, keren. Dan ini lebih rendah daripada yang timur. Posisi bata teratasnya, Pak. Berapa tadi? 2 meter? 2,5? 187 kalau di sini. Yang 2 meter sebelah selatan lagi. Ini tebal batanya juga beda ya? Sama. Lebih tipis? Oh, sama, Pak. Kelihatannya lebih tipis karena bangunannya lebih besar. Rapet. Tadi pagi info ada ular masuk di sini, Pak. Ular apa yang belang-belang itu, Pak? Beling. Terus langsung sama masyarakat, ini tandanya apa ya, tanda? Sudah. Sudah deh, rame. Nah, ini berlanjut itu, Pak. Itu berlanjut ke sana terus ke sana. Ayo kita ke sana, Pak. Modelnya mirip sama Talut yang sebelah timur, Pak. Iya. Tapi dia ada semacam ini kayak pojokan gitu loh, kayak kalau di benteng itu kayak bastion. Pojoknya itu dia agak ada bangunan yang lebih kuat, kemudian dia ini Ini pojok, bukan pojok. pojok. Ini kemudian menyambung ke
talut. Nah, dia pojoknya seperti ini, Pak. Kita juga temukan di timur seperti ini kok. Agak gini gitu ya? Hah? Agak nggak lurus, bukan. Kayak di benteng itu dia segi 4 begitu, di pojoknya ada konstruksi lagi yang lebih kuat begitu di tiap pojok. Gitu. Kayak di arsitek, nah kayak arsitek benteng 2019 itu disebut bastion. 2019 atau 2020? Ini baru 2020 ini kita buka. Nah, kita bisa bantu menikan sini. Nah, ini lanjutan ke talut. Mana, Pak? Menikannya sini atau sebelah sana? Sebelah sana aja, Pak. Oke. Yang selatan, karena ini rencana akan kita Bongkar. Iya, kita akan lurus, tapi posisinya dia banyak yang sudah digali oleh masyarakat tahun 70-80 ceritanya masyarakat sini, Pak. Untuk diambil batanya, kemudian dijual sebagai bahan baku semen merah. Pabriknya semen merah Majapahit dulu di Brangkal sini, Pak. Nah, ini posisinya rusak, terus ada posisinya ambruk ya. Kelihatan sekali. Nah, ini lanjutan talut. Talutnya lanjut ini terus bersambung dari ke sana, Pak. Kita sudah ukur sama, terus lanjut sampai sana. Itu penambangan. Itu penggalian bata. Terus tadinya tanah situ nggak rata, Pak. Terus diratakan sama pemilik untuk mau ditanami tebu lagi. Ya, tapi aslinya nggak karu-karuan. Nah, ini cakep ya. Masih tersisa, kita masih bisa rekonstruksi kok ini, Pak. Karena ada bagian yang bagus, yang rusak ini nanti kita rekonstruksi, kita sambung lagi gitu, Pak. Nah, itu juga ini masih bagus, sana masih bagus, kita bisa rekonstruksi yang bagian yang rusak ini. Putih-putih apa? Mana? Kayak semen bukan ya? Kan ini pernah digali masyarakat, Pak. Oh. Iya. Diambil batanya itu. Terus ada yang mencari emas. Dipercayakan disangkanya kan ini dulu mereka nggak kebayang bahwa ini bagian dari kumitir, dianggapnya terpisah begitu sendiri. Nah, pojok sananya sudah dapat juga. ayo ke sana. Biar kita ngurutin, bisa menggambarkan betapa megahnya dulu ini. Nah, ini yang masih utuh, yang belum terbongkar. Ya, terus itu ada menaranya. Mungkin bagi yang belum tahu ya, nih saya kasih unjuk. Karena ya, jadi ini bata yang masih utuh. Terus kemudian ini ada pilar sama kayak timur ya. Ada pilar, oke. Nah, cuma di sini dia masih ada lanjutan dari pilarnya itu. Set bangunan semacam menara. Ya. Ini ada kita temukan di sisi barat aja. Sedangkan di timur kita tidak menemukan. Rata semua, hanya di bagian sini. Yang sebelah kiri ya? Mana? Oh iya, di dalam dari talut. Ini posisinya di dalam talut. Oh, pada waktu bongkar keluar itu ya? Iya. Di sebelah sini kita tidak menemukan, hanya di bagian dalam. Lah, kemudian muncul, apakah bagian dalam itu kolam? Tapi saya langsung bantah, tidak. Karena sisi halus ada di sini, Pak. Ini kayaknya botolnya lebih tipis ini. Mana? Ini. Ini? Iya.
Ya ini kan hasil pacak Pak, tapi sebenarnya sama sih. Bata Majapahitan 33, lebarnya 22. Tebal kisaran 6 sampai 8 Mas. Nah, 6 sampai 8. Terus tebal. Ya, kalau beda tebal itu 6 sampai 8 biasanya kan karena proses bata gosoknya itu loh Pak. Dia agak lebih menipis. Karena kalau apapun yang digosok pasti akan menipis Pak, begitu teorinya kan? Kecuali minyak gosok Pak. Kecuali punyanya Vidi Pak, kalau digosok-gosok malah menebal, semakin besar. Nah ini terus, ini lanjutan. Nah, di sini mulai melebar. Dugaan kita gapura. Memang awal dari test pit bulan Juli kita menemukan adanya indikasi gapura di sini. Sekarang hanya diperjelas saja. Membongkar lebih dalam ya. Jadi kalau pasir ini teman-teman sahabat Arkeovlog mau tahu prosesnya bisa dirunut lagi begitu. Hah? Apanya? pasir ini sebenarnya. Nah itu enggak ini bebas? Pak. Ini sih ini nih ada pasir-pasir kayak gitu. Mungkin bisa di ini Pak Amin. Sebelah sana ya? Nih Pak Min, ini yang dari bulan Juni kita duga sudah indikasi gapura di sini. Cuma bulan Agustus ini kita ekskavasi, kita nampakkan seluruhnya. Kenapa kita bulan Juni bisa menduga ini gapura? Karena dia tidak lurus Pak. Ada sisi keluar. Iya. Di bulan Juni pada waktu test pit kita duga ini gapura ya PD ya. Malah ya. Nah sekarang ini yang kita buka. Nah kita sekarang mencari apakah benar ini gapura. Itu yang masih dikerjakan sama Mbak Mala sekarang. Nah ini nanti mau diekspansi ke sana. Lapisan pasirnya di mana Mala? Oh tapi baru itu kayaknya pasirnya. Enggak Mas, ada yang di bawah. Coba ya. Bentara. Coba dilihat sama Mas Juan mungkin. Apakah karena muncul karena diratakan tanahnya atau sirtu? Karena di dalam sini kan dulu pasirnya dalam galiannya dalam loh Mal. Pasir tok itu. Jangan-jangan ini yang residunya dari Dia Mas sebelah sini. Sebelah sini kemarin yang diuruk ini. Kan sebenarnya ada struktur. Strukturnya roboh. Oh, berarti pasirnya kan bukan dari sini toh? Bukan. Pasirnya itu dari situ dalam situ, malah lebih dalam. Jadi pasirnya itu lebih dalam. Pasir dapatnya pasir putih. Oke guys. Oke sahabat Arkeovlog, ini wah ya, jadi aku kok turutan terpengaruh. Kita nikmati bangunan ini. Sebelumnya kita nikmati senyuman Mas Widi.
Oke, aku tahu malah. Malah ini. Ini pasir daripada ini. Nah, apa ya? Oh. Aku sudah tahu ini gimana bentuknya. Rahasia. Oke, teman-teman mungkin mau menebak-nebak ini bangunan apa, bekas runtuhan bangunan apa atau struktur apa? Nih, saya kasih lihat ya. Ini ya. Oke. Jadi untuk menjaga keamanan kita di kotak gali kita putar pakai helm. Oh gitu ya. Safety valve. Oke, itu. Tetap bendera merah putih masih ada di situs Kumitir. Mau main upacara di sini, tak? Iya, Pak. Iya, sampai ke selatan. Dari mana, Mas? Dari Gresik, Pak. Wih, jauhnya. Iya, pengen lihat ini. Oke, silakan. Jangan masuk ke dalam ya. Siap. Jangan diinjek-injek batanya maksudnya. Nanti pada remuk. Silakan lihat. Nih ada sahabat Arkeovlog dari Gresik. Mas siapa? Hasib. Hah? Mas Hasib. Mas Hasib dari Gresik. Mas siapa? Mas Alif. Mas Alif. Mas Fuad. Mas Fuad. Iki Mas Jabar. Jabar. Jabar, Ya. Jawa Barat. Jalan Gresik. Oke, silakan lihat-lihat dan nikmati ya. Saya nggak bisa nemenin. Silakan lihat sana, terus lihat ke makam boleh. Gitu, mumpung kita libur, dinikmatin aja. Tanahnya orang. Masih kompensasi. Nanti kalau sudah nampak proses pembebasan, tapi tidak tahun ini. Yang pembebasan sebelah selatan, sebelah timur. Ya, sudah nampak itu. Terus ini paling kita sewa dulu selama setahun. Terus nanti kita atapi dulu biar nggak rusak kena panas hujan. Jadi nggak cuma gali terus ditinggal. Iya, kan ada runtuhan-runtuhan di atasnya. Jadi kalau misalnya rumah kena gempa, gitu kan, ya yang bagian atas itu kan runtuhan, itu yang kita angkat. Nah, kita mencari yang masih utuh, tembok-tembok dinding yang masih berdiri. Nah, seperti ini. Sementara sih gapuranya, tapi sabar deh, ditunggu ya. Soalnya kita juga bukan dukun. Hah? Carinya apa? Ketemunya itu punya keluarga apa memang ada tiga? Ya, kita nyusunnya dari tahun kemarin 2019 habis ekskavasi di sana, terus kemudian ada sudut, terus kita nguber deh. Terus kemudian kita bikin lubang-lubang uji gali. Itu petanya kita buat hipotesis, dugaan. Terus kita kemudian mencari. Nah, mencari ini bagian dari mencari. Gitu. Jadi prosesnya lama dan rumit. Nah, terus tahu-tahu ada yang ngeklaim gitu kan, emosi jiwa.
Oke, yuk kita tinggal dulu ya. Selamat nikmatin. Sampai ketemu lagi. Oke, itu kegiatan kami hari ini bersama Dr. Amin Widodo, Mas Juan, Mas Widi, Mbak Mala, dan Tufel di situs Kumitir pada tanggal 17 Agustus 2020. Bukan bagian dari kegiatan ekskavasi, ini bagian dari penyusunan strategi dan kolaborasi dengan disiplin ilmu geologi dan geofisika. Semoga ke depan kegiatan-kegiatan mencari jejak sejarah budaya itu bisa mendapat dukungan dan perhatian dari teman-teman disiplin ilmu lain ya, karena memang ini bukan hanya menjadi tanggung jawab kami arkeologi saja, tapi juga menjadi tanggung jawab kita bersama. Sampai ketemu besok di ekskavasi hari ke-12 ya Mas Widi ya? Cemungut Merdeka! Apa malah